tambahan perkataan dalam salat itu tidak sesering kekurangan di dalam salat. Jadi kesalahan yang paling banyak terjadi tapi tidak sebanyak kesalahan karena kekurangan di dalam salat. Nah, kekurangan di dalam salat bisa menyebabkan wajibnya sujud sahwi, dan kekurangan dalam salat ada 3 bagian, yaitu kekurangan karena meninggalkan rukun, kekurangan karena meninggalkan yang wajib di dalam salat, dan kekurangan karena meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah itu bisa menyebabkan kalau antum sujud justru batal salatnya bisa. Ya, meninggalkan sunnah nanti ada tafsirnya. Jadi meninggalkan sunnah itu sesuatu yang jangan dianggap terlalu berat, ya, karena justru kalau kita sujud sahwi di sana salatnya bisa batal. Nanti ada tafsirnya insyaallah taala. Ya. Ini penyebab sujud sahwi karena kekurangan dalam salat, meninggalkan rukun, meninggalkan wajib, dan meninggalkan yang sunnah. Sekarang kita akan bicara pada meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun. Slide berikutnya, masya Allah. Nah, rukun di dalam salat antum sudah belajar, bisa dibuka di materi-materi sebelumnya. Ya, bisa dibuka di materi-materi sebelumnya. Secara umum, ya, rukun dalam masalah bab sujud sahwi ada 2 bagian yang kalau ditinggal menyebabkan terkena syariat sujud sahwi. Yang pertama, rukun meninggalkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun, ya, rukun yang pertama dalam salat. Ketika yang ditinggalkan rukun takbiratul ihram, maka tidak ada sujud sahwi. Justru tidak sujud sahwi, ya, meninggalkan takbiratul ihram tidak sengaja meninggalkan takbiratul ihram, ya, tidak sengaja meninggalkan takbiratul ihram tidak menyebabkan dia terkena syariat sujud sahwi. Mengapa kira-kira? Karena dihitung belum sholat, jadi buat apa sujud sahwi? Ya, tidak ada yang ditambal, tidak ada yang diperbaiki, karena pada hakikatnya dia belum sholat. Maka akan menimbulkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apa batas seseorang dikatakan sudah takbiratul ihram? Ya. Jadi beberapa orang merasa saya sudah takbiratul ihram, beberapa orang menganggap belum. Ya. Dan ini merupakan permasalahan yang sangat-sangat penting. Dengan apa seseorang dikatakan sudah mengucapkan takbiratul ihram? Antum di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang lafaz takbiratul ihram yang makruh, yang tidak sah, ya, seperti apa? Silahkan buka di materi-materi sebelumnya tentang sifat salat Nabi Muhammad SAW. Di sana ada tentang lafaz takbiratul ihram, caranya seperti apa, yang sah seperti apa, yang tidak sah seperti apa, yang makruh seperti apa. Ya, kemudian para ulama juga berbicara tentang takbiratul ihram. Apakah cukup dengan menggerakkan lisan, ya, menggerakkan bibir, atau harus muncul suara di sana? Harus muncul suara. Yang disepakati para ulama, takbiratul ihram sah ketika ada suaranya, meskipun yang dengar hanyalah diri kita sendiri. Ini sah yang disepakati para ulama. Kemudian mereka khilaf, ya. Termasuk pilihan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau memilih meskipun suaranya tidak muncul, ya, tapi gerakan bibir dan lidahnya menunjukkan dia mengucapkan Allahu Akbar meskipun tidak ada suaranya. Meskipun tidak ada suara, itu ikhtiarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akan tapi para ulama Hanabilah menganjurkan untuk berpegang pada yang ijma', ya, yang disepakati para ulama, bahwa takbiratul ihram yang tidak ada khilafnya adalah ketika muncul suara meskipun yang dengar adalah diri sendiri. Adapun yang tidak perlu suara pun sah, ini masalah yang khilafiyah. Maka khilafiyah ini tidak boleh saling mengingkari. Ya, kalau ada teman kita takbiratul ihram suaranya tidak terdengar tapi lafadznya terucap, ya, dengan syarat lafadznya terucap. Tapi kalau menang baik, Imam Allahu Akbar dia menang baik, ya, cuma angkat kedua tangan, maka ini harus diingkari, ya, harus diingkari karena dia pada asalnya tidak memulai salatnya. Meninggalkan rukun takbiratul ihram selesai. Sekarang meninggalkan rukun takbiratul ihram meninggalkan rukun selain takbiratul
ihram. Berarti semua rukun, sujud, ruku, tasyahud akhir, al-fatihah, ya macam-macam. Meninggalkan rukun selain takbiratul ihram itu ada 3 kemungkinan, ya. Kalau meninggalkan rukun, kenapa di sini diberi istilah ingatnya setelah ini, ingatnya setelah ini, setelah ini? Isyarat bahwasannya penulis ingin menyampaikan kalau meninggalkan rukunnya dengan sengaja, ya, maka yang batal adalah sholatnya apa rakaatnya. Kalau meninggalkan rukun dengan sengaja, yang batal sholatnya apa rakaatnya? Sholatnya, ya itu nggak perlu dibahas. Meninggalkan rukun dengan nyumpan sujudnya sepisan bae lah, nyumpan rukuknya sepisan bae lah, aku pan al-fatihah ngawur bae lah misalnya. Nah, itu sudah jelas sholatnya batal, tidak perlu dibahas. Lah sekarang bicara tentang meninggalkan rukun selain takbiratul ihram tapi nggak sengaja, ya tidak sengaja, rukuknya kurang, sujudnya kurang, atau rukun yang lain lupa. Ada 3 kemungkinan, ya. Tidak sengaja kemudian ingat ada sujud yang kurang, ada rukuk yang kurang, tapi sudah masuk rukun al-fatihah pada rakaat setelahnya, maka hukumnya rakaat yang kurang rukun tadi batal rakaatnya. Rakaat setelahnya yang dia baca al-fatihah itu menjadi rakaat menggantikan rakaat sebelum. Kalau batal yang 1 maka 2 menjadi 1. Batal di rakaat 2 maka 3 menjadi 2. Batal di rakaat 3 maka 4 menjadi rakaat 3. Selanjutnya seperti itu. Jadi dimungkinkan ada seorang makmum yang mangkate bareng karo imam tapi baliknya telat, ya. Takbiratul ihramnya bareng dengan imam tapi salamnya belum tentu bareng dengan imam, karena ternyata ada rakaat yang dia ngantuk, nggak sengaja, ya, tidak sengaja rukunnya hilang 1. Imam sudah sujud 2 kali, dia baru satu kali, kemudian kelingan. Nah, ketika ingat berarti dia harus bangkit, ya, harus bangkit sekali lagi atau mundur untuk mengambil rukun tersebut. Nah, ketika ingatnya sudah masuk rukun al-fatihah setelahnya, rakaat 1 karena habis itikaf misalnya, ya, ngeliyup nemen kan, ya, imam sujud sudah 2 kali, dia baru 1 kali, kemudian ikut di rakaat kedua, maka rakaat 2 itu menjadi rakaat 1 di haknya dia, rakaat 1 di haknya dia. Maka ketika imamnya salam, dia harus naik 1 kali lagi untuk menyempurnakan rakaatnya. Nah, kemudian lupa ada rukun yang ketinggalan tapi belum sempat masuk ke rakaat berikutnya dan baca al-fatihah, dia sudah ingat, baru berdiri di rakaat kedua. Ingat tadi ada rukuk ketinggalan, ada sujud yang ketinggalan, maka langsung balik, ya, langsung balik. Kalau tidak balik maka dia terkena aturan meninggalkan rukun dengan sengaja. Yang batal adalah sholatnya, maka harus balik. Kalau ingat sebelum masuk ke al-fatihah rakaat sebelumnya harus balik. Rukun mana yang ditinggalkan, ambil kehati-hatian. Kata para ulama, kalau Anda lupa yang ketinggalan sujud atau ruku, maka dianggap yang ketinggalan adalah untuk kehati-hatian. Berarti mana yang ketinggalan? Ruku, ya. Kalau bingung yang ketinggalan yang mana, pilih yang paling pertama, ya, yang paling pertama paling dekat dengan awal salat. Jadi gampang, ketinggalan rukun itu mudah. Kalau ingat sebelum al-fatihah rakaat setelahnya langsung balik. Kalau ingatnya setelah masuk rakaat al-fatihah setelahnya, rakaat yang tadi kehilangan batal, kemudian rakaat setelahnya menggantikan, gampang, ya, insyaallah. Baik. Ingatnya setelah salam. Ini ada tafsirnya, ya. Kita masuk tafsirnya. Nah, ini kita sampaikan ingatnya setelah masuk rukun al-fatihah pada rakaat, setelah rakaat kedua sudah masuk al-fatihah. Ingat bahwasanya rakaat pertama ada rukun yang kurang, bisa menjadi batal salatnya, bisa menjadi batal rakaatnya. Ya, sudah baca al-fatihah, ya, di rakaat kedua. Kalau dia maksa balik ke rakaat 1 untuk memperbaiki rukunnya, maka dia dengan sengaja meninggalkan rukun al-fatihah di rakaat kedua. Meninggalkan rukun dengan sengaja membatalkan salat, baca di rakaat kedua sudah masuk al-fatihah, kemudian ingat
di rakaat pertama tadi ada rukun yang kurang. Gampang, jangan balik. Ya, jangan sampai balik. Kalau sudah masuk Al-Fatihah rakaat kedua, jangan pulang untuk ngambil rukun yang ketinggalan. Anggap rakaatnya hilang, selesai. Nah, kemudian berikutnya sebelum ini yang sebelum ya. Ingat sujudnya apa tadi? Rukuk atau sujudnya kurang ya. Kemudian belum masuk ke rukun Al-Fatihah, baru berdiri dari sujud atau berdiri sempurna tapi belum membaca Al-Fatihah. Ingat bahwasannya tadi sujudnya kurang. Nah, ada dua kemungkinan kalau dia maksa ya, tidak kembali ke rukun yang ditinggal ya, tidak kembali ke rukun yang ditinggal. Karena pada asalnya harusnya kembali, karena belum masuk ke rukun Al-Fatihah. Ya, ingat ya, sebelum masuk rukun Al-Fatihah. Sebelum masuk rukun Al-Fatihah. Kalau sebelum masuk rukun Al-Fatihah di rakaat setelahnya wajib kembali. Wajib kembali. Kalau maksa tidak kembali karena lah wis ketinggalan, wis males, wis ngadeg, ya kan, dia sudah berdiri di rakaat kedua wis ngadeg. Jika sengaja ya, jika gue geser, sorry sing gari manjat ndi wis gari manjat oh iya betul, tidak kembali ke rukun yang ditinggal karena males, wis ngadeg ya, padahal belum baca Al-Fatihah tuh. Kalau sengaja batal salatnya ya, kalau tidak sengaja maka batal rakaatnya. Dia tidak sengaja, lupa ya, sudah masuk ke rukun setelahnya. Nah, berikutnya ingatnya setelah salam ya, ingat setelah salam tadi kayaknya ada yang ketinggalan di dalam salat saya dan itu rukun, dan itu rukun. Maka ada dua jenis rukun ya, ada dua jenis rukun. Ingat setelah salam ya, ingat setelah salam ada dua jenis rukun. Kalau yang ditinggal adalah tasyahud, waduh, ini orang geser-geser ya. Yang ditinggal adalah tasyahud akhir atau salam. Ya. Setelah salam nembe kelingan, mau aku jagung tok. Tahiyat akhir itu cuma duduk tahiyat akhir, tidak baca tasyahud. Ya, karena terlalu ngantuk. Ya. Imamnya salam melu salam. Imamnya salam melu salam. Ya. Atau sholat sendiri. Ya, sholat kan ingat. Sujud sahwi ini berlaku pada sholat wajib dan sholat sunnah. Setelah salam ingat tadi tasyahud kayaknya aku ngeliep ya, kemudian lupa membaca tasyahud akhir. Nah, atau salam ya, karena ngelamun imamnya salam, dia nggak salam langsung ngadeg bae ya, karena dikira wis salam karena sudah ngeleop ya, sudah ngeleop. Dikiranya wis salam, dikiranya dia sudah salam padahal belum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadeg bubar ya. Langsung melu zikir, jadi bar salat langsung zikir, tidak ada salamnya. Ya, tidak ada tasyahud, tidak ada salam. Kemudian baru ingat, kayaknya yang ora tasyahud, yang salam bae ora kayaknya. Ini maka treatmentnya berbeda ya. Yang kedua yang tertinggal adalah selain tasyahud akhir atau salam. Kalau yang tertinggal adalah selain tasyahud akhir atau salam, Al-Fatihah tidak dibaca ya, tapi tidak sengaja loh, ingatnya setelah salam, karena mau rakaat keloro aku ora maca Al-Fatihah ya, ini bukan salat jamaah, atau rukuknya kurang ya, atau sujudnya kurang, maka treatmentnya berbeda ya. Treatmentnya kalau yang mana, ada slide berikutnya? Oh nggak ada, nggak apa-apa, yang ini aja. Kalau yang tertinggal adalah tasyahud akhir atau salam, maka yang dia lakukan langsung duduk kemudian tasyahud akhir dan salam. Ya. Kalau yang ketinggalan selainnya, maka harus dilakukan adalah rakaat sempurna. Gampang ya. Setelah salam kelingan, kayaknya sing ketinggalan. Sujud berarti dia harus rakaat sempurna. Ada yang ketinggalan Al-Fatihah, berarti dia rakaat sempurna. Ada ketinggalan rukuk, rakaat sempurna. Sing ketinggalan tasyahud akhir atau salam tidak perlu rakaat sempurna, langsung duduk
Ya, langsung duduk, kemudian tasyahud akhir, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salam sahal. Ya. Tentu saja harus dikasih sujud sahwi ya, karena ada yang kurang. Baik, slide berikutnya. Pembelasan sebelumnya. Ayo, tadi meninggalkan rukun, ya meninggalkan rukun. Sekarang meninggalkan yang wajib. Ya, meninggalkan yang wajib. Ini sedikit lebih rumit ya, sedikit lebih rumit meninggalkan yang wajib. Tapi insya Allah mudah. Untuk paham masalah meninggalkan wajib, antum harus paham dulu rukun itu ada yang maksud, ada yang ghairu maksud. Ya, rukun ada yang maksud, ghairu maksud. Rukun itu seluruhnya maksud kecuali 3 perkara. Ya, rukun itu seluruhnya maksud kecuali 3 hal. Nah, 3 halnya itu ghairu maksud. Yaitu apa? Beranjak dari sujud, beranjak dari ruku. Beranjak dari sujud berarti sebelum duduk di antara 2 sujud, baru mengangkat kepala, ya, atau baru mau berdiri ke rakaat berikutnya. Bangkit dari ruku sebelum iktidal, baru berangkat kepalanya mengangkat sebelum iktidal. Nah, ghairu maksud yang terakhir ini, yang di antara ghairu maksud ada yang paling kuat, yaitu berdiri sempurna sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, karena hukumnya berbeda. Meninggalkan yang wajib sudah masuk pada rukun yang maksud. Ya, contohnya apa? Meninggalkan yang wajib sudah masuk pada rukun yang maksud. Contohnya apa? Yang wajib contohnya tasbih, ya, membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Kalau antum sholatnya berjamaah, alhamdulillah, ya, salat berjamaah, alhamdulillah, insyaallah ditanggung sama imam. Yang masalah kalau sholatnya sendiri, ya, salatnya sendiri. Meninggalkan yang wajib, antum setelah ruku karena ngantuk banget ya, sholatnya sunnah aja wis, jangan yang wajib ya. Kalau wajibnya kan jamaah, yang sunnah ruku karena merem ya, orang kelingan macam apa-apa. Terus tiba-tiba dia bangkit mau iktidal. Pas bangkit ingat tadi belum baca subhana rabbiyal azim pada ruku, atau sujud tidak baca apa-apa, kosongan tok. Begitu mau duduk baru ingat tadi saya tidak baca subhana rabbiyal a'la, baru ngangkat kepala. Apa yang harus dia lakukan? Langsung bablas saja, kemudian nanti tutup dengan sujud sahwi, atau harus kembali? Harus kembali. Nih ya, pada yang ini ghairu maksud ya. Beranjak dari sujud ini ghairu maksud. Dia rukun tapi ghairu maksud. Kalau antum tidak kembali, nanti jadinya meninggalkan yang wajib dengan sengaja ya, maka membatalkan salat. Tasyahud awal pun sama kasusnya ya. Tasyahud awal sebelum berdiri menuju Al-Fatihah, ya, itu nanti insyaallah kita jelaskan. Beranjak dari ruku juga ya, beranjak dari ruku baru ingat, oh ya tadi belum baca subhana rabbiyal azim. Jangan iktidal, kalau iktidal sudah tidak bisa balik lagi. Ya, kalau ingatnya pas iktidal itu rukun maksud. Iktidal itu rukun maksud. Tidak boleh balik ke ruku, tidak boleh. Ya, kalau balik ke ruku berarti hitungannya apa? Meninggalkan rukun iktidal dengan sengaja, membatalkan. Aduh. Jam 9 ya. Membatalkan puasa mari. Berarti meninggalkan rukun dengan sengaja. Meninggalkan rukun dengan sengaja hukumnya membatalkan sholat, bukan rokaat lagi. Ya, batal rokaat itu kalau nggak sengaja. Ya, kalau sengaja meninggalkan rukun wis tamat sudah. Ya, sengaja meninggalkan rukun, sengaja meninggalkan wajib, tamat, sholatnya bubar. Ya. Apabila maksud ke rukun masuk ke rukun maksud, ya, contohnya tadi adalah tidak baca takbiratul apa? Tasbih ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Pada subhana rabbiyal a'la kalau dia sudah duduk di antara 2 sujud baru ingat tadi belum sempat membaca subhana rabbiyal a'la. Apa yang harus dia lakukan? Sujud, merem ya. Terus jamaah tak aman insyaallah, ditanggung oleh imam ya.
Yang masalah kalau sendiri, salat sunahnya kan sendiri-sendiri, ya, salatnya sendiri-sendiri. Ya. Sujud merem, ya. Kemudian duduk di antara dua. Karena sebelah juga salat sih, ngungukna Allah, sebelah wis Allah Akbar, yang melu Allah Akbar wis, ya. Lalu jagong, ya. Ingat ternyata tadi pas sujud tidak baca apa-apa. Apa yang harus dilakukan? Balik lagi apa enggak? Tidak boleh. Mengapa? Karena dia sudah masuk ke rukun Nanti kalau balik resikonya apa? Karena meninggalkan rukun dengan sengaja. Paham ya? Jelas ya, gampang ya. Tapi kalau baru ngangkat sedikit kepalanya, ingat, bablaskan sampai duduk di antara dua sujud, apa balik lagi? Balik lagi. Kalau tidak balik lagi, resikonya meninggalkan yang wajib dengan sengaja, batal salatnya, ya bahaya makanya. Baik. Sudah masuk pada rukun ghairu maksud. Nah, rukun ghairu maksud tadi sudah jelaskan ya. Lah, berdiri ini rukun ghairu maksud, tapi levelnya di atas sedikit, ya, di atas sedikit dengan rukun ghairu maksud kan ada 3, ya. Ngangkat dari ruku, ngangkat dari sujud, dan berdiri. Ngangkat dari ruku dan ngangkat dari sujud ini levelnya sama, ya, ditinggal. Kalau ada wajib yang lupa segera balik lagi. Tapi berdiri beda, dia memang rukun ghairu maksud, tapi kalau sudah masuk ke berdiri makruh untuk kembali. Contohnya wajib adalah tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir hukumnya rukun, ya. Tasyahud awal kelalen, ya. Rakaat kedua tidak duduk untuk tasyahud tapi duduknya istirahah, langsung naik lagi untuk rakaat ketiga. Ketika berdiri mungkin pas ngangkat diingatkan jamaah, ya, subhanallah, tapi orang percaya. Pas berdiri, oh iya benar, ternyata jamaah yang benar. Apa yang harus dilakukan? Kembali apa bablas? Bablas saja, ya. Keterangannya makruh kembali. Makruh kembali ke tasyahud awal. Tapi kalau kembali, kalau kembali maka sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Nah, karena berdiri ini rukun tapi tidak maksud. Buktinya apa? Kalau berdiri nggak baca Al-Fatihah dengan sengaja, sholatnya berdiri tidak baca Al-Fatihah dengan sengaja, sholatnya batal. Menandakan berdiri tok rukun, bener rukun, tapi ghairu maksud. Buktinya Al-Fatihah. Kalau dia berdiri tok tidak baca Al-Fatihah, maka salatnya batal. Menunjukkan berdiri ini rukun tapi ghairu yang dimaksud dari berdiri adalah membaca Al-Fatihah. Bukti lagi Nabi SAW salat berdirinya diganti dengan duduk di salat sunnah, ya. Salat wajib pun ada, tapi membaca Al-Fatihahnya tidak gugur, kemudian diganti sing pendek misalnya, enggak. Al-Fatihahnya tetap rukun, ya. Itu meninggalkan wajib. Taib. Berikutnya, cepat kalau pakai diagram itu cepat. Ini tulisannya penulis kan panjang, ya. Sekarang meninggalkan sunnah, ya. Meninggalkan rukun sudah, meninggalkan wajib sudah, meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah ada 2, ya. Meninggalkan sunnah dengan sengaja. Contohnya apa? Meninggalkan sunnah, membaca tasbih subhana rabbiyal azim 1 kali hukumnya apa? 2 kali, 3 kali sunnah. Sengaja baca sepisan dong. Sengaja baca 1 kali saja. Maka dia tidak boleh sujud sahwi. Tidak boleh sujud sahwi. Kenapa? Karena dia meninggalkannya sengaja. Ya. Kalau sengaja kemudian sujud sahwi, berarti nanti dia seakan-akan sengaja menambah gerakan di dalam sholat. Dan menambah gerakan di dalam sholat dengan sengaja hukumnya membatalkan sholat. Kan kemarin pelajaran itu nambah gerakan, ya. Sujud sahwi malah batal. Karena apa? Karena Anda meninggalkan sunnahnya sengaja, dan itu nggak apa-apa, ya. Tidak disyariatkan sujud sahwi. Kalau Anda nekat sujud sahwi, justru sholatnya batal, ya. Itu sunnah. Tapi kalau tidak sengaja, nah kasusnya tidak sengaja. Aku biasanya tasbih ruku 3 kali, aku biasanya tasbih sujud 3 kali.
Cuman pas mau bisa blank, sepisan tok langsung ngadeg, sepisan tok langsung ngadeg, ya. Maka dibolehkan sujud sahwi karena dia meninggalkannya tidak sengaja. Dibolehkan loh, bukan disunahkan, tapi dibolehkan. Nah, ini mungkin yang menjadi hujah ulama Syafi'iyah yang mensunahkan apa? Kunut, yang mensunahkan kunut subuh, kemudian ketika lupa mereka sujud sahwi. Tapi sujud sahwi hukumnya bukan sunnah loh, boleh ya. Kenapa mengatakan boleh Imam Ahmad? Padahal Imam Ahmad itu terhadap kunut subuh fatwanya bid'ah ya. Tapi membolehkan sujud sahwinya, yaitu ihtiram khilafiyah, khilafiyah sehingga tidak berkesan saklek ya. Tapi beliau mengatakan ya wis boleh. Tapi disyariatkan menurut Imam Ahmad tidak, disunahkan juga tidak. Tapi boleh, sekedar boleh. Dan beliau tidak melakukan kunut subuh dan tidak sujud sahwi kalau sujud subuhnya lupa juga ya. Jelas ya, meninggalkan sunnah. Berikutnya, Masya Allah. Sekarang masuk sebab yang ketiga. Sujud sahwi sebabnya adalah tambahan, kurang atau ragu. Sekarang masuk tentang keraguan. Nah, keraguan terhadap jumlah rakaat. Antum tahu hadisnya ya. Kalau seseorang salat wala yadri as-sala khamsan aw arba'an, kalau salah seorang dari kalian salat dan tidak tahu ini rakaat keempat apa rakaat kelima, falyaj'alha arba'an, maka jadikan itu rakaat keempat. Antum pernah tanya enggak, kenapa enggak jadikan rakaat kelima? Kenapa kok nyuruh rakaat? Iya. Atau bingung sholat sudah rakaat kedua atau rakaat ketiga? Kok Nabi suruhnya maka dijadikan rakaat kedua enggak? Kok enggak rakaat ketiga? Hah? Karena kalau ngambil rakaat ketiga ada kemungkinan nambah gerakan di dalam sholat. Tapi kalau ngambil yang paling sedikit, maka di situ tidak ada kemungkinan menambah gerakan salat. Nah, keraguan terhadap jumlah rakaat wajib mengambil yang paling sedikit. Ya, kalau 1 atau 2 maka 1, kalau 2 atau 3 maka 2, kalau 3 atau 4 maka 3. Ya, kalau 4 atau 5 maka dia rakaat keempat. Ketika ragu antum di dalam salat terhadap jumlah rakaat, apakah ini rakaat 4 atau rakaat kelima? Ya, ragunya saja ya, ragunya saja menyebabkan wajib untuk sujud sahwi ya, wajib untuk sujud sahwi, kecuali tidak wajib menjadi sujud sahwi. Ada kemungkinan, kecuali pas antum ini saya ragu nih rakaat keempat atau rakaat kelima di tasyahud akhir, karena antum jadikan itu rakaat keempat ya. Kalau rakaat kelima kan jadinya nambah gerakan batal. Di tasyahud akhir di rakaat keempat yang antum ragu tadi, sebelum salam kelingan, oh iya bener ke papat, hitungannya sing bener adalah 4. Jadi sesuai hadisnya suruh milih 4, saya pun ingat bahwasanya ini rakaat keempat, maka kewajiban sujud sahwinya gugur, seakan-akan dia tidak lupa tapi dari awal ingat ya, seakan-akan ragunya hilang ya, hilang, maka tidak wajib sujud. Tapi kalau sampai akhir sholat ragu terus orang ngerti kira rakaat kepira, 4 tambah 5 ya, 4 tambah 5 wis 4 wis ya. Tapi sampai akhir dia masih ragu ya, masih ragu, maka sujud sahwi sebelum apa setelah salam? Enggak, sebelum apa setelah salam? Ragu rakaat 4 atau 5 sampai akhir tasyahud masih hurung jelas ya 4 atau 5, pokoknya meluni Nabi wis dari kongkon 4 ya 4 ya. Pertanyaannya, dia sujud sahwinya sebelum atau setelah salam? Gimana kayak sehingga sebelum lorotok, sebelum atau setelah salam? Kenapa sebelum salam? Hah? Iya, karena belum salam. Satu tempat sujud sahwi afdolnya setelah salam adalah kalau salam sebelum waktu. Kalau kesalahannya salam sebelum waktunya, maka sujudnya setelah salam. Tapi kalau kebalik-balik gimana? Lupa kasus tadi, kan harusnya sebelum salam ya, tapi kelalen.
maka lakukan setelah salam. Ya kata fatwa Imam Ahmad itu sujud sahwi sebelum atau setelahnya itu sifatnya afdholiyah, afdholiyah untuk menentukan hukum berkaitan dengan yang lainnya. Tapi pada asalnya kalau lupa sebelumnya maka lakukan setelahnya. Nah, di mana ya? Sepan rampung ya, tayyib. Keraguan di dalam meninggalkan yang rukun, wajib dan sunnah. Nah, ini ragu loh, ya ragu. Hah? Pojok kiri bawah. Iya bentuknya kayak begini pak. Gimana nih pak? Slide-nya keganti mana mbak? Di mau kejauhan. Direkturnya maring dihilang direktur. Maring di. Orang kuat. Oleh. Aywa ragu dalam meninggalkan yang rukun, yang wajib atau yang sunnah. Ya, untuk lagi rakaat kedua, ya ragu. Mau kayaknya anak rukun sing ketinggalan. Bukan ingat loh, ragu. Ya, anak ketinggalan orang ya. Kayaknya ragu saya. Nah, kalau antum di rakaat kedua ragu, tadi di rakaat pertama kayaknya ada yang kurang, fagatarkihi berarti seakan-akan memang ada yang kurang. Ya, memang ada yang kurang. Mengapa? Jadi tadi kita jelaskan, antum harusnya bisa menyimpulkan. Kenapa? Karena meninggalkan rukun dengan tidak sengaja, masuk rakaat kedua sudah baca Al-Fatihah, rakaat pertamanya batal. Ya, jadi seakan-akan anggar kon ragu, rakaat pertama tadi anggap saja memang wis batal. Tapi tidak membatalkan salat. Mengapa? Karena nggak sengaja. Ya. Memang educator. Antum sholat di rakaat kedua, kemudian ragu, tadi ada yang ketinggalan enggak ya di rakaat pertama? Berarti anggap saja ada yang ketinggalan. Yang batal adalah karena tidak sengaja. Ya, maka ragu dalam meninggalkan yang rukun seakan-akan meninggalkannya dengan tidak sengaja. Wis segampang itu. Nah, sekarang ragu terhadap yang wajib. Ragu terhadap yang wajib. Antum rakaat ketiga ragu, mau wis tasyahud durung ya? Tasyahud awal ya. Wajib tak? Wajib. Apa harus antum lakukan? Fakafi'lihi, anggaplah antum sudah melaksanakannya. Tapi nanti harus diganti dengan. Kenapa kok anggaplah seperti melaksanakannya? Karena wajib itu ditinggalkan tidak sengaja, tidak membatalkan dan tidak membatalkan rakaat. Anggap bae anggar antum keter. Aku mau wis. Aja gelem digoroi belis wis. Ya. Kon mau kayane durung wis. Ya. Kon mau kayane durung subhanallah wis. Ragu, tutup dengan sujud sahwi, selesai. Ya. Jadi fikih sujud sahwi ini banyak mengobati salat seorang muslim. Keraguan terhadap rukun, kon mau nih kayane wis sujud apa durung? Oh iya berarti durung. Berarti rakaat pertama saya kopong, ya rakaat ini jadi rakaat satu, ya enak kalau kita menguasai fikihnya para ulama itu, sholatnya lebih sederhana gitu loh, tidak dari awal sampai akhir mikir, wis apa durung ya, akhirnya subhanarabbil a'la bacanya subhanalladzi asra bi abdihi, ya atau kudune sami Allahu liman hamidah Allahu akbar, karena stres pikirannya dalam sholat, pusing mikir itu terus. Ada solusinya gampang, ya, solusinya ilmu. Yang Anda ragu masalah apa? Rukun, ya sudah rakaatnya anggap saja batal. Mengapa? Meninggalkan rukun dengan tidak sengaja membatalkan rakaat, tidak membatalkan sholat. Kalau yang ditinggalkan wajib, aku mau kayaknya wis benar wis. Kenapa? Mau meninggalkan wajib tidak sengaja, tidak membatalkan rakaat dan tidak membatalkan. Terakhir tinggal sujud sahwi, apa bedanya? Sama aja. Ya, sederhana. Nah, kemudian ragu sudah melaksanakan yang sunnah. Sunnah contohnya apa? Subhanarabbiyal azim yang kedua dan yang
yang ketiga. Antum pas banget, aku biasanya ping telu mau apa sepisan dong, apa ping loro apa ping telu ya, wis ping telu ya, wis ping telu, dan tidak sujud sahwi ya. Tayyib. Berikutnya, sujud makmum jika imam sujud sahwi. Nah, imamnya antum sujud sahwi ya. Makmum ada dua jenis. Ada makmum yang sejak awal rakaat, kemarin kita sebut istilahnya apa? Yang kalau yang telat namanya masbuk, kalau yang dari awal namanya mudrik ya. Mudrik maksudnya mendapatkan imam, mudrik ya. Adapun makmum yang mudrik, yang menemui imam sejak awal rakaat, bukan awal salat ya. Kenapa? Karena memang memungkinkan tidak sejak awal salat, tapi dapat tetap dihitung sejak awal rakaat. Misalnya rakaat 1 dapat dengan imam dalam kondisi ruku'. Dalam kondisi ruku' itu tetap dihitung dari awal salat. Ya, cuman secara pahala tentu saja berkurang. Jadi mengikuti imam sejak awal rakaat saya istilahnya, bukan awal salat. Kalau dari awal salat dari takbiratul ihram, ya. Tapi tetap dihitung dari awal salat ketika dia mendapatkan rakaatnya, rakaatnya. Antum makmum yang sejak awal rakaat, kemudian tiba-tiba imam sujud sahwi, ya, kemudian imam sujud sahwi, maka ikuti sujud sahwinya imam meskipun tasyahud antum belum selesai. Labas, ikuti imamnya. Begitu imam selesai sujud sahwi kemudian salam, jangan ikut salam, karena antum kalau tasyahudnya belum selesai dianggap meninggalkan tasyahud dengan sengaja. Berarti antum salam tasyahudnya durung rampung, padahal tasyahud akhir hukumnya rukun. Meninggalkan rukun dengan sengaja batalnya rakaat apa salat? Salat batalnya. Ya, jelimet ya. Jadi lah kayak angel teman, lah memang kayak kowe sih pripun. Ya memang begitu nyatanya, aku kona apa ya, memang ada rukun, ada wajib, ada yang begitu dan begini. Alhamdulillah Islam jelas gitu, aturannya jelas, perintahnya jelas, yang boleh ditinggal yang mana, yang nggak boleh ditinggal yang mana, memudahkan insyaallah, bukan mempersulit ya. Maka jangan lupa kalau antum tasyahud akhir, imam sujud sahwi sebelum salam. Kalau setelah salam tak gampang ya. Imam sujud sahwi sebelum salam, ikuti ya, ikuti. Karena antum tidak tahu dia sujud sahwinya karena apa. Bisa jadi karena yang wajib, ya, maka sujud sahwinya hukumnya ikuti dulu. Setelah imam selesai sujud sahwi, langsung salam, jangan langsung salam, tapi selesaikan dulu tasyahud. Tasyahudnya yang wis, salawat kepada Nabi. Di tasyahud akhir, setelah tasyahud salat kepada Nabi. Salat kepada Nabi hukumnya apa? Rukun apa wajib? Rukun maning. Ya. Jadi jangan buru-buru salam, pastikan dulu rukunnya sudah terpenuhi baru salam. Nah, kemudian makmum yang kedua jenisnya masbuk. Ya, masbuk kalau imam sujud sebelum salam itu sudah dijawab pada yang ini. Ya, sekarang masbuk tapi imam sujud setelah salam. Kalau imam sujud setelah salam, kenapa dibahas? Karena masbuk itu setelah imam salam ngadeg maning. Ya enggak? Kalau yang mudrik enggak ngadeg maning, buat apa dibahas? Ya, yang perlu dibahas pada masbuk itu kalau imamnya sujud setelah salam. Karena setelah salam masbuk akan berdiri lagi. Kalau mudrik enggak berdiri lagi, tinggal ngikutin aja selesai. Ya, yang masalah adalah masbuk. Kenapa? Karena masbuk punya tanggungan rakaat. Ya. Setelah salam masbuk mau berdiri, ya, imamnya sujud sahwi. Apa yang harus dia lakukan? Ya. Kalau masbuknya sudah berdiri untuk rakaat berikutnya, sujud sahwi hukumnya apa tadi? Wajib diikuti sujud sahwinya imam ya, wajib diikuti. Soal buat antum, ya, masbuk sudah berdiri, ya, subuh misalnya. Masbuk sudah berdiri untuk melengkapi rakaat satu lagi. Ya, imam sudah salam. Setelah salam imam sujud sahwi. Sujud sahwinya hukumnya wajib. Ya. Makmum sudah berdiri tapi belum baca Al-Fatihah. Apa yang harus dia lakukan? Ikuti imam atau lanjut?
Lanjut. Ikuti imam ya. Ikuti imam apa lanjut? Orang paham wajar sama sebenarnya olengnya wajar. Cuman ikuti imam apa lanjut? Hah? Lembu ajaran pimpin. Ini kasusnya sama, seseorang sholat kemudian nggak sengaja meninggalkan tasyahud awal, kemudian sudah berdiri ke rakaat ketiga tapi belum baca Al-Fatihah. Apa yang harus dia lakukan? Lupa tasyahud awal, sudah berdiri, apa salatnya ada nggak? Diulangi mana? Nggak apa-apa, khusus antum meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang wajib. Ayo, meninggalkan yang wajib. Nih, ya. Sudah meninggalkan yang wajib, sudah masuk pada rukun ghairu maksud, yaitu berdiri sebelum baca Al-Fatihah. Hukumnya apa? Makruh kembali yang tertinggal. Yang ditinggalkan tadi apa? Tasyahud awal, wajib. Ngikuti sujud sahwi imam wajib, sama toh? Kasusnya sama ya, sama-sama wajib nih di depan antum. Tapi antum sudah masuk ke rukun berikutnya yang ghairu maksud ya, rukun berikutnya yang ghairu maksud. Maka yang harus dilakukan, ikut imam sujud sahwi apa lanjutkan sholatnya? Bisa neketer sih. Lagi ya sih kena tulisannya ke. Ya, meninggalkan wajib. Ya. Contohnya tasyahud awal apa akhir? Awal apa akhir? Yang wajib. Tasyahud akhir rukun, tasyahud akhir rukun. Berarti yang wajib adalah tasyahud. Tasyahud akhir itu hukumnya rukun. Tak ngerti. Tasyahud akhir itu hukumnya rukun. Berarti yang wajib adalah tasyahud awal. Wis rampung ya? Tasyahud awal wajib, tasyahud akhir rukun. Wis nyantol. Tasyahud awal kelalen, tidak dia lakukan, dia naik ke rakaat ketiga. Jadi duduknya bukan untuk tasyahud tapi istirahat, cuma duduk langsung berdiri untuk rakaat ketiga. Maka hukumnya ini berdiri tapi sebelum baca Al-Fatihah di rakaat ketiga. Maka apa yang harus dia lakukan? Balik lagi tasyahud awal atau lanjutkan salatnya? Lanjut. Yakin? Iya sih. Bisa neketir sih. Apa yang buat antum kayak drama? Ya apa-apalah, makruh kan apa-apa. Mengurangi ya. Tapi makruh berarti sebaiknya lanjut. Sebaiknya lanjut. Karena tasyahud awal itu wajib ya, sedangkan berdiri itu rukun. Rukun ghairu maksud, tapi dia dekat dengan rukun maksud yaitu surat Al-Fatihah, makanya berbeda ya. Nah ini kasusnya sama Pak. Sujud sahwinya imam itu wajib diikuti ya enggak? Sujud sahwinya imam wajib diikuti enggak? Wajib kok, untuk makmum kok ya, wajib. Mengikuti imam kan hukumnya wajib, mengikuti gerakan imam hukumnya imam sujud sahwi antum wajib sujud sahwi. Ya. Tapi masbuk. Sehingga ketika setelah salam normale wong masbuk, bahkan imamnya durung lampung salam wis ngadeg. Iya kan kayak gitu kan, baru assalam ngadeg langsung. Bu temen wong nyurung rampung salate ya. Nah, iya, begitu ngadeg ternyata imamnya glosor mani sujud sahwi. Apa yang harus dilakukan? Ikuti imam yang wajib atau lanjutkan? Iya, antum ke khusus nggak antum Pak? Rong jam nggak khusus antum apa? Keladeni. Spesial ya antum, warga spesial, masya Allah. Gimana? Lanjut apa ikut sujud dengan imam? Langka jawabannya langka, ini memang orang tak tulis Pak. Lanjut ya, lanjut.
makruh untuk kembali persis seperti orang yang meninggalkan tasyahud awal ya. Meninggalkan tasyahud awal itu ada 3 kemungkinan, Pak. Begitu baru ngadeg jamaah ngomong subhanallah, atau yang sendiri kelingan durung tasyahud awal, belum berdiri loh, baru setengah ya. Apa yang harus dia lakukan? Kembali apa lanjutkan berdiri? Kembali. Ya, wajib ya. Kalau dia sudah berdiri istidam maqami qaimah, istidam maqaimah, sempurna berdiri, maka makruh untuk kembali. Dalam kasus sujud sahwinya imam, maka berarti masbuk saat itu tidak boleh turun ya. Makruh hukumnya untuk turun, tapi lanjutkan sholat. Apalagi masbuknya sudah baca alhamdulillahirabbil alamin, ternyata imamnya sujud sahwi, bablas saja, enggak usah balik. Makruh kan tidak boleh, hanya saja tidak ya, kembali labas mengurangi pahala salat, tapi tidak membatalkan rakaat dan tidak membatalkan salat. Karena berdiri ini rukun betul, tapi ghairu maksud, beda dengan Al-Fatihah ya. Kalau Al-Fatihahnya sudah masuk gak boleh ditinggal, hanya ngejar sujud sahwi atau tasyahud awal. Wadah ya, cukup jelas ya. Nah. Makmum masbuk ya, imam salam, masbuk masih punya tanggungan ya. Ada 2 kemungkinan, masbuknya sudah berdiri, masbuknya belum berdiri. Tadi yang sudah berdiri ya, sekarang imam salam, masbuknya ngadeg alon-alon, Pak ya, tanganan disit, berkuan jengking disit, nembe ngadeg alon-alon, kletek ya. Imam salam ternyata delosor, langsung sujud sahwi. Apa yang harus dia lakukan? Mengikuti? Ya wis paham, masyaallah. Gampang langsung gantung cilikan kayak gitu. Biasa ngitung miliaran kita 12 12. Lanjut, masyaallah. Sebab makmum masbuk sujud sahwi ya. Makmum masbuk sebab sujud sahwinya ada 3 kemungkinan. Salam sebelum waktunya, jadi dia kelalen anggar masbuk, Pak. Imamnya salam melu salam ya, kan kejadian banyak ya. Kelalen jebule masbuk, imamnya salamnya melu salam. Baik, apa yang harus dia lakukan saat itu? Ya menyempurnakan sholatnya dulu ya, kan masbuk sih ya, ajalah sujud sahwi batal loh, nambah sujud di dalam sholat batal dengan sengaja maning ya. Ngadeg ya, salam orang sakit nyong masih punya tanggungannya selesaikan dulu ya. Kemudian setelah tanggungannya selesai, sujud sahwinya sebelum atau setelah salam? Tak ulangi mana ya. Nah ya, tak ulangi lagi. Masbuk subuh, kenapa contohnya subuh? Karena telat maning ya, dan itu adalah waktu banyak orang oleng ya, banyak orang oleng. Nasallallahu. Dia masbuk masuk di rakaat kedua, berarti masih punya tanggungan 1 rakaat. Imamnya salam ikut salam ya, karena wis oleh wis ora kuat temen, salamnya melu salam apa maning ya. Barang melu salam, assalamualaikum. Isine siji maning, jangan keder, langsung berdiri. Kemudian selesaikan rakaat yang tertinggal. Kemudian sujud sahwi. Sujud sahwinya sebelum salam, setelah salam? Setelah salam. Kalau dilakukan sebelum salam? Boleh lah bes ya. Kelingane kuwe sih, kone jare pada bae kejoli-joli ora apa-apa. Kejoli-joli ora apa ya wis dijoli-joli wis ya. Tapi mengurangi afdhalnya. Kalau ingin betul-betul menambal lupanya tadi dengan sempurna, lakukanlah setelah salam. Nah, kemudian satu rangkaian apa? Iya, takbiratul ihram tidak mungkin diulang. Takbiratul ihram itu pembuka cuma ada di depan. Tidak, kesalahan. Ya, itu adalah tambahan perkataan yang masyru'. Ya, tambahan perkataan yang merupakan rangkaian sholat. Dia kalau dihitung sebagai salam beneran, maka sholatnya berakhir. Ya, buktinya apa? Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan salam sebelum sholatnya selesai. Iya kan? Salam sebelum sholatnya selesai kan? Ternyata beliau langsung melanjutkan salatnya. Ya, langsung melanjutkan salatnya. Nah, dan takbirnya itu bukan takbiratul ihram. Takbirnya tapi takbiratul intiqal.
takbiratnya ada takbiratul intiqal. Nah, kelalaian di rokaat yang bersama imam. Masbuk sujud sahwi, imamnya misalnya tidak sujud sahwi, ya. Imamnya meninggalkan tasyahud awal, tapi masbuknya ini masuknya telat di rokaat kedua. Masbuk masuk di rokaat kedua, harusnya tasyahud awal bersama imam, kesalahannya bareng dengan imam, meskipun di haknya dia itu bukan tasyahud awal, karena tasyahud awal dia kan nanti, ya dah. Tapi karena jamaah ya dia ngikuti imam, ya dah, ngikuti imam. Jadi itu aslinya tasyahudnya imam, tapi karena imamnya lupa, dia ikut nanggung kesalahan tersebut. Karena imamnya misalnya tidak sujud sahwi, ya, sujud sahwi, atau imamnya sujud sahwi karena dia masbuk kan harus menyempurnakan dulu, ya. Nanti di akhir masbuk tetap sujud, meskipun yang salah tadi adalah imam, dia tetap menanggung, ya, selama kesalahannya yang nampak loh. Kalau kesalahannya nggak nampak ya dia nggak nanggung. Atau masbuk sujud sahwi juga kemungkinannya di rokaat yang tidak bersama imam, kesalahannya terjadi di rokaat yang dia sendiri, ya, sholat subuh ketinggalan 1 rokaat, dia kesalahannya di rokaat yang ketinggalan tadi, ya, berarti pas sholatnya munfarid apa jamaah? Munfarid, ya, misalnya pas sholatnya munfarid maka sujud sahwi. Nah, kemudian imam menolak sujud sahwi, wah istilingna gedek, tilingna maning gedek maning, robot gedek, ya. Masbuk tetap sujud di akhir salatnya, ya. Ketika imam berbuat salah kemudian menolak sujud sahwi, maka masbuk sujud di akhir salatnya. Nah, itu masbuknya jelas karena dia punya rokaat sendiri, ya. Yang masalah adalah ketika makmumnya adalah yang sejak awal, ya, sejak awal ikut, nggak ada rokaat yang sendiri. Kalau masbuk punya rokaat yang sendiri, dia sujud sahwi sendiri, nggak ada masalah, gampang. Yang masalah adalah ketika makmum sejak awal, karena makmum sejak awal itu terikat gerakannya dengan imam, ya, dengan imam. Sujud jika nampak imam tidak akan sujud setelah salam. Waktu terakhir sujud sahwi itu setelah salam. Yang pertama sebelum salam, yang kedua setelah salam. Kita husnudzon, mungkin sebelum salam lupa, berarti masih ada kemungkinan dilakukan setelah salam. Meninggalkan tasyahud awal, subhanallah, ngadeg subhanallah, tentu enggak kembali lagi, ya. Maka makmum mengikuti imam untuk rakaat berikutnya. Harapannya di akhir nanti sujud sahwi. Ternyata langsung salam, oke, ya. Dente ini setelah salam langsung zikir, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, langsung, ya, atau dengan zikir-zikir yang lainnya. Maka ini sudah tidak mungkin sujud sahwi saat itu juga, maka makmum sujud sahwi. Jadi kalau memang nampak imam tidak mau sujud sahwi, maka makmum akan sujud sahwi sendiri. Nah, kemudian berikutnya tempat afdal sujud sahwi tadi sudah jelaskan, ya, sebelum salam dan setelah salam. Ini mazhab Hanabilah. Kalau Hanafiyah itu semuanya setelah salam. Imam Abu Hanifah mengatakan semua sujud sahwi itu setelah salam. Kalau di dalam salam nanti jadi nambahi gerakan di dalam salat. Imam Syafi'i sebaliknya, semua sujud itu sebelum salam. Mengapa? Hadis sujud setelah salam dhaif semuanya. Itu Imam Syafi'i. Ya, jadi yang ada adalah sujud sahwi sebelum salam, enggak ada setelah salam. Imam Malik memberikan perbedaan, ya, kesalahannya apa dulu, karena kurang atau karena kelebihan. Kalau karena kurang sebelum salam, kalau karena kelebihan setelah salam. Kalau Imam Ahmad menyesuaikan dengan hadis, ya, beliau lebih cenderung kepada hadis. Hadis-hadis yang kesalahannya dilakukan selain salam, maka sebelum salam. Tapi kesalahannya kalau salam sebelum waktunya, maka setelah salam, sesuai dengan hadis yang ada. Gitu. Oleh Imam Ahmad sederhana, ya, khasnya ahli hadis. Berikutnya, hukum meninggalkan sujud sahwi, ya, sujud sahwi yang wajib, ya, sujud sahwi yang wajib, bukan yang sunnah. Contoh sujud sahwi yang sunnah apa? Sujud sahwi yang sunnah apa? Tasbih, meninggalkan tasbih yang sunnah,
tasbih yang sunnah. Ya, betul, boleh, itu hukumnya boleh. Ada satu yang hukumnya sunnah. Kalau meninggalkan tasbih yang sunnah hukumnya boleh, ya boleh sujud sahwi bukan sunnah, boleh, dibolehkan. Tapi ada yang sunnah, dianjurkan Anda sujud sahwi. Satu masalah sudah tak sebutkan di pertemuan kemarin. Membaca surat lain setelah Al-Fatihah di rakaat 3 dan 4. Iya, di rakaat ketiga dan 4. Secara umum apa? Babnya apa? Menambah perkataan yang masyru' di luar tempatnya. Ya. Contohnya Sami Allahu liman hamidah bacanya Allahu Akbar. Ya. Subhana rabbiyal a'la bacanya subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim bacanya subhana rabbiyal a'la. Kewolak-walik. Ya. Atau membaca surat di ketika sujud. Ya. Atau tadi membaca surat di rakaat ketiga dan 4. Ini disunahkan sujud sahwi. Bukan hanya boleh, sunnah hukumnya. Ya, dianjurkan. Tayyib, hukum meninggalkan sujud sahwi dengan sengaja dan tidak sengaja. Nah, meninggalkan sujud sahwi yang kita bicarakan di sini adalah yang wajib, yang terkena hukumnya. Berarti rukun berkaitan dengan yang wajib. Nah, meninggalkan sujud sahwi dengan sengaja dan tidak sengaja. Tayyib, ininya slide berikutnya. Hukum meninggalkan sujud sahwi dengan sengaja, ya, yang dimaksud adalah sujud sahwi wajib. Apabila dengan sengaja meninggalkan sujud sahwi yang hukumnya wajib, ya, satu. Yang kedua, afdolnya dilakukan sebelum salam, ya. Sujud sahwi yang hukumnya wajib, afdolnya dilakukan sebelum salam. Masalahnya antum cari sendiri. Kan kemarin sudah dijelaskan ya, tinggal diulang lagi. Ingat pokoknya, apabila meninggalkan sujud sahwi dengan sengaja, yang hukumnya wajib sujud sahwinya, adapun tadi yang kewolak-walik bacaan sujud untuk ruku untuk sujud, maka ditinggalkan dengan sengaja. Tidak membatalkan sholat. Ya, kita bicara sekarang yang hukumnya wajib. Ya, yang sujud sahwinya hukumnya wajib. Kemudian afdolnya dilakukan sebelum, berarti kesalahannya adalah seluruhnya kecuali satu kesalahan, yaitu salam sebelum waktunya. Nah, karena salam sebelum waktu ini masuk ke kelompok yang kedua, ya, membatalkan sholat. Sengaja meninggalkan sujud sahwi yang wajib, afdolnya sebelum salam membatalkan sholat. Sengaja meninggalkan sujud sahwi yang hukumnya sunnah, ya, tidak membatalkan sholat, jelas hukumnya bersunnah. Atau meninggalkan sujud sahwi dengan sengaja hukumnya wajib, namun afdolnya dilakukan setelah salam, ya, salam sebelum waktunya. Tadi kasusnya misalnya masbuk, ya, imamnya salam melu salam, ya, kemudian dilengkapi rokaatnya. Karena banyak janji, ya, sebelum salam kelalen pan sujud, setelah salam langsung beng karena waktunya mepet, ya, pan lunga maring Irak. Bisa atuh dulunya dulu. Oh, di belakang kursi. Maka tidak membatalkan salat, ya, kalau dengan sengaja. Nah, slide berikutnya. Kowe corone coro Irak apa dulu? Dibungkus wae. Wes. Tayyib, slide berikutnya. Entek, masih tuh. Sekarang meninggalkan sujud sahwi dengan tidak sengaja, kelalen. Ya, meninggalkan hukum sujud sahwi dengan tidak sengaja atau kelalen. Baik sebelum salam, baik setelah salam, ya, tidak sengaja. Kalau jeda waktunya belum lama, belum berhadas, belum keluar masjid, ya,
Persis seperti kondisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jedanya belum lama, sekitar 5 menit, belum berhadas dan belum keluar dari masjid. Kalau jedanya sebentar tapi berhadas, harus ya, berarti meninggalkan sujud sahwi dengan sengaja. Nah, jeda waktunya sudah lama, ya, jeda waktunya sudah lama, atau belum lama tapi berhadas atau sudah keluar masjid, maka tidak perlu sujud sahwi dan sholatnya sah. Contohnya, sholat melakukan kesalahan, harusnya sujud sahwi, wis dieling-eling nyong kudune sujud tapi kelalen, ya. Kemudian bersalam, anak telepon, HP-nya mau ngobrol, akhirnya metu sing masjid, ya. Barang HP-nya dipateni nang jaba masjid kalingan, durung sujud sahwi, maka salatnya tetap sah, tidak ada masalah, ya. Ada kemungkinan kedua juga, ya, lupa di sholat yang dia berbuat kesalahan, kemudian sholat sunnah ba'diyah, baru ingat, wah tadi sholat wajibnya saya belum sujud sahwi, maka dia sujud sahwi di sholat yang ba'diyah. Nah, fa'idha salam, setelah salam dari sholat sunnah yang ba'diyah, sujud sahwi. Nah, wa inna siyahu mahaluhu qabla salam wa sallama summa dzakara sajada wujuban. Nah, wa in dhalla al-faslu. Baik. Kemudian apa? Ini terakhir. Baik. Wa man saha fi salatin miraran, barang siapa yang berbuat kesalahan dalam salat lebih dari 1 kali. Ya enggak usah bingung lah. Sing rusak sing ngendi gampang. Kalau salahnya karena rukun, rakaatnya batal. Ya, berarti rakaat setelahnya menggantikan. Kalau salahnya wajib maka sujud, berarti hasil akhirnya tetap sujud sahwinya cuma 1 kali selesai. Ya, itu menggantikan rukun. Rukunnya udah digantikan dengan rakaat setelahnya. Dan yang wajib lah itu sujud sahwinya menggantikan yang wajib. Jadi berapapun kesalahan yang terjadi di dalam sholat tidak perlu khawatir. Selama sholatnya tidak batal, selama sholatnya tidak batal, maka sujud sahwinya hanya satu kali. Nah, sujud sahwi 1 kali maksudnya pribadi, ya. Apakah sujudnya 1 kali? Nah, langsung dijawab oleh penulis. Wa sujudus sahwi wa ma yuqalu fihi wa fi raf'i minhu ka sujudi sulbis shalah. Sujud sahwi itu kaifiyahnya persis seperti sujud di dalam salat. Ya, duduk, sujud, bacanya sama, duduk di antara 2 sujud bacanya sama, sujud lagi juga bacanya sama. Fa idza sajada qabla salam, apabila sujud sahwinya sebelum salam, atabihi ba'da faraghihi min at-tasyahhud. Tasyahhud dulu. Tasyahhud, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sujud sahwi, kemudian baru salam. Wa in atabihi ba'da salam, kalau dia lakukan setelah salam, baik memang tempatnya setelah salam atau harusnya sebelum salam tapi lupa, kemudian dilakukan setelah salam. Jalasa ba'dahu muftarishan, ya, maka dalam kasus tadi yang lupa sujud sahwi, ya, lupa sujud sahwi, sudah mundur shaf, kemudian duduk berzikir, ingat tadi saya harusnya sujud sahwi tapi lupa, ya, maka dia harus langsung duduk. Jalasa ba'dahu muftaris, tergantung sholatnya apa dulu. Kalau sholatnya thunaiyah 2 rakaat maka duduknya iftirash. Kalau sholatnya rubaiyah maka duduknya tawarruk, ya. Kemudian jangan lupa tasyahhada wujuban at-tasyahhud al-akhir. Sebelum salam, setelah sujud sahwi baca tasyahud akhir. Karena apa? Karena sujud sahwi itu persis seperti sujud di dalam salat. Dan sujud di dalam salat sebelum salam ada tasyahudnya. Maka kalau sama kaifiyah sujudnya, harusnya sama juga cara mengakhirinya. Nah, thumma salam, kemudian baru sabli anahu fi hukmil mustaqil fi nafsihi. Nah, masalahnya khilafiyah, tapi ini yang mu'tamad dalam mazhab Hanabilah, bahwasanya kalau setelah salam maka sujud sahwinya dilengkapi dengan tasyahud. Kalau sebelum salam maka tidak perlu tasyahud lagi karena sudah baca tasyahud sebelum sujud
sahwi. Khalas, Masya Allah, antum sudah menebang pohon-pohon sujud sahwi yang sangat banyak ini dalam bagan-bagan yang sederhana. Ya, kalau ingin membaca kitabnya langsung, fadhal, fahuwa ahsan. Banyak sekali maklumat yang kita sederhanakan, tapi insya Allah sudah terangkum semua dalam bagan yang kita buat. Baik, ada pertanyaan enggak? Silakan. Enggak ada, insya Allah, karena antum mesti paham. Oh ya, fadhal. Belum Al-Fatihah. Iya. Sebelumnya. Iya. Langsung kembali ke posisi yang dia tinggalkan. Rukuk yang ketinggalan kan? Kan dia posisi berdiri nih. Rukuknya ketinggalan. Berarti langsung rukuk. Seluruh setelahnya. Iya. Atabihi wa bima ba'dahu. Barang saya meninggalkan rukun, kemudian berdiri di rakaat berikut tapi belum Al-Fatihah ya. Berarti rakaatnya belum kosong nih. Belum besok, masih mungkin diselamatkan tuh rakaatnya. Maka segera ambil rukun yang tertinggal. Rukunnya bingung, mau ketinggalan rukuk apa sujud, jadikan yang paling aman. Yang paling duluan berarti adalah rukuk. Maka dari berdiri langsung rukuk. Kemudian iktidal, kemudian sujud. Sempurnakan atabi wa bima ba'dahu. Ambil rukunnya dan rukun setelahnya sehingga rakaatnya menjadi sempurna. Seakan-akan rakaat tersebut utuh sebelum rukun yang ditinggalkan. Berarti Al-Fatihah rakaat pertama sah. Ya. Kemudian rukuknya yang hilang. Al-Fatihah enggak diulang tapi rukuknya saja dan setelahnya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Masyaallah. Barakallah. Ada lagi? Masyaallah. Ustaz. Setelah salam. Iya, tasyahud akhir. Iya, tasyahud akhir kemudian salam. Iya, persis. Karena memang sujud sahwi itu mengambil kaifiyahnya sujud dalam salat. Persis. Karena sujud sahwi itu untuk memperbaiki salat. Ya, jadi caranya persis dengan sujud di dalam salat. Gerakannya, bacaannya, cara mengakhirinya pun sama persis. Gimana Pak? Iya. Ya ini bahan sosialisasi antum nih. Ini Masya Allah gratis bisa diambil di panen. Ya jangan susah yang dikorbankan tapi ilmunya yang kita berikan. Ya tetap iya semua masjid harusnya bahas masalah ini karena ini yang paling jarang dibahas. Sujud sahwi itu paling jarang dibahas karena maklumatnya cukup rumit, yang bisa merumuskan hanya ahlinya. Maka orang nggak mungkin faqih dalam sujud sahwi kecuali buka kitab fikih. Kalau menggunakan hadis saja pasti bingung pasti. Ini hadis ini tempatnya gimana, caranya gimana, kalau kasus begini gimana. Ini istinbat semua dari para ahlinya, ahli ijtihad. Maka baca kitab fikih itu betul-betul hal yang daruri, ya sangat penting karena dia akan menyelesaikan cara memahami sebuah hadis. Gimana sih cara memahaminya? Kalau kasusnya gini ikut hadis yang mana? Itu kan tugasnya para fuqaha kan seperti itu. Alhamdulillah bagannya dibuat oleh Pak Yanuar hafizahullah taala dalam waktu yang cukup singkat beliau. Antum bisa minta. Enggak tahu kalau beliau nanti ngasih charge ya antum urusannya dengan beliau. Royalti ya. Ditulis copyright dulu antum. Normal. Kembali ke normal lagi. Tapi ada lagi tadi pertanyaan lagi antum.
Hmm. Bala gitu. Hmm. Hmm. Iya, ada tambahan lafaz yang boleh kan. Tapi seperti ayat rahmah, ayat azab ya. Kemudian ketika sampai ayat azab kita makmum dengar Allahumma ajirna minan nar, itu boleh. Itu kan termasuk menambah ya, menambah. Tapi menambah yang dibolehkan, menambah yang dibolehkan. Jadi permasalahannya adalah harus dicari tahu dulu tambahan itu termasuk yang dibolehkan atau tidak. Seperti tadi Sufi Ibrahim wa Musa kemudian alaihi wasallam. Tambahan ini boleh enggak sih gitu. Ana enggak tahu tuh tambahan itu boleh apa enggak. Sepertinya enggak ada itu. Hmm. Ya mungkin dicari dulu, kita tabayun dulu ya alasannya apa. Saya nggak tahu apa tajrij fikihnya Syafi'iyah, saya tidak paham. Ya seperti apa tahapan-tahapan fikihnya Syafi'iyah saya tidak paham. Apakah itu ada dalilnya atau tidak? Tapi saya belum pernah dengar ada dalilnya. Kalau saya pribadi belum pernah dengar ada dalilnya. Kemudian mendoakan alaihi wasallam tuh belum pernah dengar. Nah, itu juga tambahan-tambahan yang bukan bukan masuk di dalam zikir salat ya. Ya, tidak masuk dalam zikir zikir salat. Kalau cuma Robbi firli saja mungkin masih bisa dimaafkan karena dia bacaan duduk di antara dua sujud. Tapi kalau sudah sampai wali-wali ya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, orang rampung-rampung. Ya. Hah? Lengkap ya. Ya itu harus tabayun dulu lah. Tapi kalau setahu anak saya belum pernah dengar ada apa asar yang membolehkan lafaz tambahan tersebut. Karena harus hati-hati kalau meskipun berbahasa Arab loh. Ya seperti kan hadisnya Muawiyah kan begitu toh. Ya yarhamukallah ini kan doa rahmah. Ya enggak doa rahmah. Yang mana itu padahal dekat dengan kalimat Ar-Rahmanir Rahim dan lain sebagainya. Ya enggak ayat-ayat rahmah. Tapi tetap dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tetap dilarang. Padahal berbahasa Arab. Kemudian rahmah doanya rahmat ya tarhim ya tapi nggak boleh tetap. Jadi harus dicek dulu asarnya ada yang menjelaskan lafaz tersebut boleh untuk dibaca di dalam salat. Kalau nggak ada ya berarti masuk ke dalam ghairu masyru'. Ya tambahan perkataan yang ghairu masyru'. Dan ghairu masyru' membatalkan ya. Ada kemungkinan membatalkan. Apa gimana keadaan? Ayo. Iya. Hmm. 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 Tayyib, yang tidak ada khilaf itu adalah lafadznya pertama berbahasa Arab. Yang kedua lafadznya nabawi. Ya, jadi doa yang dimaksud di sana adalah doa yang maksur, doa yang pernah diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat maupun di luar sholat. Adapun ngarang sendiri maka khilafiyah, ya khilafiyah. Tapi ngarang sendiri berbahasa Arab loh. Terus ngarang sendiri bahasanya Indonesia mana? Ya Allah, aku seneng ngerokai ya Allah itu. Ya, orang nggak boleh ya. Jadi pertama lafaz berbahasa Arab, yang kedua nabawi. Ini mujma' boleh. Ya. Meskipun pernah diucapkan Nabi di luar salat, tapi tetap boleh dibawa di dalam salat. Jadi aktsir fihi minad doa, perbanyak di dalamnya berdoa. Adalah yang dimaksud adalah doa berbahasa Arab yang lafadznya lafadz naba itu enggak ada khilaf. Ya aman, itu aman. Tapi kalau ngarang sendiri tapi berbahasa Arab maka khilafiyah. Ada ulama mengatakan tidak.
Karena apa? Karena shallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Kemudian lafaz di dalam salat itu terbatas. Bahkan menambah salawat sayyidina saja para ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Padahal di luar salat banyak riwayat para sahabat menambah sayyidina, tidak ada masalah. Tapi di dalam salat tidak bisa. Karena lafaz di dalam salat terbatas. Itu benar salawat kan doa juga. Ya, tapi tidak boleh kan? Ditambah satu lafaz saja tidak boleh. Itu. Jadi lafaz doa di dalam salat usahakan antum lafaz nabawi. Ya, lafaz yang nabawi. Kalau tidak nabawi khilafiyah. Saya tidak bisa memberi keputusan lafaz yang ini boleh enggak, saya tidak paham. Tapi yang jelas yang aman kalau lafaznya nabawi aman sudah. Beres. Ya, mau doa sebanyak apapun sah selama lafaznya nabawi atau ma'thur istilahnya. Baik, ada lagi? Iya, Al-Quran yang mengucapkan jemaah. Iya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Ya. Lafaz nabawi itu termasuk Quran dan Sunnah sama. Tidak. Karena diniatkan untuk ambil doanya, bukan diniatkan untuk membaca ayatnya, bukan. Ya, diniatkan untuk mengambil doanya. Labas. Itu dalam sujud sahwi itu kalau kita nggak baca tasyahud itu gimana? Ya sujud sahwinya tidak sah, berarti seakan-akan meninggalkan yang wajib dengan sengaja. Tergantung sujud sahwinya apa dulu. Kalau sujud sahwi yang hukumnya sunnah, sujud sahwi hukumnya sunnah atau boleh, ya, maka sujud sahwinya nggak ada masalah. Tapi kalau sujud sahwinya yang hukumnya wajib, berarti dia wajib sempurna sujud sahwinya. Nggak ada. Sujud sahwi terhadap sahwi nggak ada. Karena yang biasa kita lakukan nggak baca Setelah salam. belum. Kalau sebelum salam kan antum sudah tasyahud gimana? Ya kalau sebelum salam memang tidak ada tasyahud karena sudah baca. Yang harus pakai tasyahud itu kalau setelah salam. Kalau sebelum salam itu jelas tanpa tasyahud. Nanti malah nambah dong. Iya, sujud sahwi kena sujud sahwi mana? Nambah perkataan masyruk sih, ya. Nambah perkataan tasyahud di dalam salat. Tasyahudnya 2 kali, tasyahud akhirnya double. Berarti nambah perkataan masyruk dalam salat. Kena sujud sahwi mana? Gue sujud sahwi kena sujud sahwi mana? Rampungnya kapan gue? Ya, kalau sebelum salam tidak ada tasyahud. Kalau setelah salam baru ada tasyahud. Wujuban wajib. Tapi khilafiyah labas. Tapi daripada sibuk khilafiyah yang jelas saja. Cukup ya. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.